Maulana Diansyah, mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro dengan NIM 2106011717126. Di sini izinkan saya untuk membahas mengenai contoh-contoh pelanggaran etika profesi di bidang teknik elektro. Sebelum menjelaskan tentang pelanggaran tersebut, saya ingin membahas mengenai etika profesi sendiri, yaitu suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelayanan yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Hal ini bisa dilakukan dengan adanya keahlian atau keterampilan atau bahkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang sehingga orang tersebut dapat memberikan pelayanan pada masyarakat. Berikut contoh kasus pelanggaran etika profesi. Yang pertama, memberikan atau menyebarluaskan file atau berkas penting milik perusahaan kepada publik atau orang yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut sangat merugikan perusahaan karena dapat merusak daya saing, menduplikatnya, atau membuat informasi palsu atau yang lainnya yang bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan. Contoh menyebarluaskan program, desain produk atau desain gambar, pen ID misalnya, piping and instrumentation diagram. Kemudian kasus kedua itu misalkan penggunaan komponen atau alat untuk kepentingan pribadi yang dapat merugikan company atau perusahaan. Misalnya ada suatu alat ukur atau komponen itu digunakan oleh seorang engineer yang kemudian menghilangkannya atau merusakannya. Selanjutnya, tidak melaksanakan maintenance sesuai dengan standar prosedurnya. Misal, saat kalibrasi atau quality control tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, yang dapat memungkinkan tidak terdeteksinya kesalahan yang menyebabkan kejadian atau kerusakan di kemudian hari yang dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Kemudian ada lagi penyalahgunaan RAB atau rencana anggaran biaya. Misal di dalam RAB ditulis untuk membeli sebuah komponen atau instrumen dengan standar tertentu, namun dalam pembelian justru membeli komponen yang di bawah standar yang harganya lebih murah. Yang selisih harganya tersebut masuk ke saku pribadi. Hal tersebut sungguh merugikan perusahaan. Pengalaman saya mengenai etika profesi yaitu saat saya melihat ada kendaraan berplat merah namun melanggar lalu lintas, yaitu memasuki jalur busway. Sungguh sangat disayangkan bahwa kendaraan tersebut milik negara yang seharusnya digunakan dengan sebaik-baiknya, namun oleh pengguna justru menggunakannya dengan melanggar hukum, yaitu melanggar lalu lintas.